Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Rafi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kesepian atau Loneliness di Era Media Sosial. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana media sosial dapat memengaruhi rasa kesepian serta bagaimana Islam memandang permasalahan tersebut. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi membuat komunikasi lebih mudah. Saat ini, perkembangan teknologi yang pesat, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun melalui media sosial tanpa dibatasi jarak maupun waktu. Yang kedua, media sosial digunakan untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakannya untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Kemudian ada sosial media paradoks. Fenomena ini disebut sosial media paradoks, yaitu semakin sering seseorang terhubung secara digital, tetapi justru merasa semakin terisolasi secara emosional. Kemudian ada banyak yang dialami mahasiswa dan remaja. Kelompok yang paling sering mengalami krisis ini adalah mahasiswa dan remaja karena mereka merupakan pengguna media sosial paling aktif. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan kesepian? Pertama, kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesepian atau loneliness. Yang kedua, hubungan media sosial dengan kesepian. Kedua, kita akan membahas apakah penggunaan media sosial ini benar-benar berpengaruh terhadap munculnya rasa kesepian. Kemudian ada pandangan Islam. Selanjutnya kita melihat bagaimana Al-Quran dan Hadis menjelaskan pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Kemudian ada cara mengurangi kesepian. Terakhir, kita membahas solusi agar kita dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Lanjut di slide keempat, pengertian kesepian dan media sosial. Pertama, kesepian. Kesepian bukan berarti seseorang dengan sendirian. Kesepian adalah kondisi etika seseorang merasa hubungan sosial yang dimilikinya memenuhi apa yang diharapkan. Kemudian ada berbeda dengan kesendirian. Seseorang bisa saja ditinggal sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang yang berada di tengah banyak orang juga bisa merasakan kesepian. Kemudian ada penggunaan media sosial yang berlebihan. Jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat mengurangi interaksi langsung sehingga hubungan dengan keluarga atau teman menjadi kurang dekat. Kemudian ada yang terakhir, social comparison, yaitu media sosial juga membuat kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat kehidupan mereka lebih sempurna sehingga muncul rasa minder, iri, bahkan merasa hidup kita kurang baik. Kemudian di slide 5, studi kasus di Indonesia. Pengguna lebih dari 5 jam. Berdasarkan penelitian, mahasiswa yang menggunakan media sosial lebih dari 5 jam setiap hari cenderung memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi. Kemudian ada cyberbullying. Perlindungan di media sosial juga membuat seseorang anak merasa takut, sedih, bahkan menarik diri dari lingkungan. Kemudian ada FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut informasi atau ketinggalan teman sehingga seseorang terus membuka di media sosial. Kemudian ada setelah pandemi. Setelah pandemi, banyak mahasiswa yang lebih sering berinteraksi secara online. Mereka merasa kehilangan hubungan yang lebih dekat secara langsung. Kemudian ada pandangan Islam. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Penjelasan, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal dan menjalin hubungan yang baik bersama manusia. Kemudian ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah juga menjelaskan bahwa hati akan menjadi tenang dengan melihat Allah. Jadi kesenangan hati tidak hanya diperoleh dari media sosial tetapi juga melalui ibadah. Kemudian ada hadisnya, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menjaga silaturahmi karena hubungan yang baik dengan sesama akan membawa keberkahan. Kemudian di slide 8 ada insight dan solusi. Yang pertama ada media sosial hanyalah alat. Media sosial sebenarnya tidak salah, yang menentukan dampaknya adalah bagaimana kita menggunakannya.
Kemudian yang kedua adalah mengurangi screen time. Kita perlu membatasi waktu bermain di media sosial agar tidak berlebihan. Kemudian memperbanyak interaksi langsung. Luangkan waktu untuk berbicara langsung dengan keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar. Kemudian menjaga silaturahmi. Silaturahmi membuat hubungan menjadi lebih erat dan dapat mengurangi rasa kesepian. Yang terakhir, meningkatkan ibadah. Selain itu, menjaga hubungan dengan manusia, kita juga harus menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Slide terakhir, kesimpulan. Kesepian merupakan masalah nyata. Kesepian di era media sosial merupakan masalah yang banyak dialami oleh mahasiswa. Penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan kesepian. Semakin lama seseorang menggunakan media sosial, semakin besar ia kemungkinan mengalami kesepian. Kemudian Islam memberikan solusi. Islam mengajarkan kita untuk memperkuat silaturahmi, menjaga hubungan dengan sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada keseimbangan teknologi dan kehidupan manusia. Jadi kita tak boleh menggunakan media sosial, tetapi harus bijak agar kita mengurangi kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian penutupnya, demikian presentasi saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bijak serta menjaga hubungan baik sosial media dan hubungan dengan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.